aktivitas, dan semoga segala aktivitas kita insyaallah memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Karenanya memang merupakan sunnah dan perintah untuk kita bekerja di waktu pagi. Sehingga sebagian ulama menyebutkan tentang tercelanya tidur di waktu pagi jika tidak ada kebutuhan, karena ia telah menghalangi dirinya untuk mendapatkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karenanya, alhamdulillah, ini sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah ketika kita mengawali aktivitas kita seperti ini, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon tambahan rezeki insyaallah sebagaimana janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli farazaqakum kama razaqa at-tayra taghdu khimasan wa ta'udu bi'tan." Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar di waktu pagi untuk mencari makan dalam keadaan perut yang kosong, dan di waktu sore ia telah kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang berjalan di permukaan bumi ini melainkan rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini, rezeki kita telah ditentukan sebagaimana dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya malaikat ketika meniupkan ruh dalam rahim ibu kita, fayu'maru bi arba'i kalimat, maka ditetapkanlah untuknya 4 perkara. Bikatbi rizkihi, yaitu rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan pekerjaannya, wa syaqiyun aw sa'idun, serta bahagia dan sengsaranya. Sehingga Jibril alaihissalam pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, "Nafatha ar-ruhul amin fi raw'i." Jibril mengabarkan kepadaku annahu, bahwasanya la yamut ahad, tidak akan mati seseorang, hatta yastakmila rizqahu, sampai ia menyempurnakan rezekinya. Namun bukan berarti bahwasanya setelah kita yakin bahwasanya rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita duduk di rumah berpangku tangan menunggu keajaiban. Ini tentu bertentangan dengan konsep agama kita. Karena di dalam Islam kita diperintahkan untuk bekerja dan mencari rezeki. Sebagaimana firman-Nya, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Jika kalian telah selesai menunaikan salat, maka bertebaranlah di permukaan bumi untuk mencari rezeki dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam mencela orang yang hanya mementingkan akhiratnya dan menelantarkan dunianya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Kejarlah negeri akhiratmu. Ini tentu yang menjadi cita-cita tertinggi kita, karena ia merupakan kampung yang sebenarnya bagi kita. Dunia ini cuma persinggahan saja. Adapun negeri akhirat adalah khairu wa abqa, lebih baik dan kekal di sisi Allah. Namun kata Allah, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan juga engkau melupakan bagianmu dari dunia ini. Jadi agama Islam, agama yang mengajarkan kepada kita keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan kita di dalam Al-Quran membaca doa yang diajarkan oleh Allah untuk kita meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini disebut oleh sebagian dengan doa sapu jagat.
Ya, karena ia meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka-Mu. Kemudian Nabi juga mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki agamaku, alladzi huwa ismatu amri, yang merupakan inti urusanku. Jadi ini dulu yang pertama, kita minta kepada Allah agar memberikan kepada kita keimanan. Kemudian yang kedua, wa aslih li dunyai, perbaiki duniaku ya Rabb. Perbaiki duniaku, perbaiki pekerjaanku, bahkan perbaiki kehidupanku. Allati fiha ma'ashi, di mana dunia tempat hidupku. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku. Allati fiha ma'adi, tempat kembaliku. Jadi 3 hal ini, keimanan, kemudian dunia, kemudian akhirat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Karena kita ini sekali lagi cuma bisa berusaha, tetapi yang menentukan dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki untuk kita keesokan harinya mungkin kita cuma bisa memprediksi, tetapi semuanya itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di akhir surah Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tak satu pun di antara jiwa yang tahu rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya besok. Apa yang tersimpan di rekening kita belum tentu itu menjadi milik kita. Bahkan nasi atau makanan yang terkadang kita suapkan ke mulut kita terkadang jatuh dan menjadi rezeki seekor kucing yang sudah menunggu di bawah meja. Jadi ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kita cuma diperintahkan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita dengan cara yang halal, dan setelah itu berdoa. Dan ada beberapa perkara yang bisa menjadi sebab pintu-pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berangkat kerja, beraktivitas, meninggalkan rumah, kita berpikir yang mengandung doa, isinya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya ingatkan pada diri saya dan pada teman-teman sekalian, kalau kita meninggalkan rumah, baca doa ini. Bahkan kalau kita bersama dengan istri dan anak-anak kita, ingatkan mereka. Kita yang pimpin. Di atas mobil misalnya kita membesarkan suara bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Disertai dengan keyakinan di dalam hati dan memaknai apa yang kita baca, bismillah, dengan nama Allah. Jadi kita mengambil keberkahan dengan nama Allah. Karena sekarang ini musimnya orang ngalap berkah, ya. Di mana-mana sekarang, apalagi demam batu sekarang. Saya kemarin dari Halmahera, selama kurang lebih 3 hari diundang oleh sebuah perusahaan. Kemudian setelah balik ke Ternate ada acara tabligh akbar. Biasanya kalau tamu yang datang itu disambut dengan kalungan bunga, ini disambut dengan pemasangan cincin dan diberi bongkahan. Ketika saya posting di Facebook, Masya Allah, ya banyak yang minta, saya juga tidak tahu kenapa. Sampai saya jenguk orang sakit kemarin, terbaring sakit, subhanallah, pas cerita batu bangkit dari pembaringannya. Nah, ini mungkin berkahnya di situ. Jadi padahal keberkahan yang paling besar yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita memulai sesuatu ucapkan bismillah. Ya, kita mulai beraktivitas, menyalakan laptop, kita ucapkan bismillah. Kita masuk ke kantor, ucapkan bismillah. Jadi kita membiasakan diri senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Anak-anak kita juga yang kita antar ke sekolah, ya, biasakan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya serta upaya melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena andaikan Allah Subhanahu wa taala mau mencabut nikmat dari kita, tiba-tiba kita tidak mampu menggerakkan tubuh kita, atau tiba-tiba jatuh sakit, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang datangnya tiba-tiba dan nikmat yang dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian manfaat yang lain, syaitan akan menghindar darinya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terkadang kita mendengar di PT-PT misalnya ada hipnotis atau orang yang ditipu dan seterusnya, itu karena mudah dipermainkan oleh syaitan. Tapi kalau kita senantiasa bertawakal, berpikir, membaca zikir itu bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka tidak ada yang mampu mengganggu dan menggoda kita insyaallah taala. Jadi yang pertama, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu rezeki yang baik dan yang halal. Ini yang pertama. Karena sebagaimana kata Nabi, la yuraddul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa ditolak dan dirubah kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pembuka rezeki adalah berbagi istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar dengan lisan kita dan dengan hati kita. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menjadi sebab Allah menghalangi rezeki kita. Bahkan secara umum, musibah yang terjadi itu disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu adalah hasil tangan kalian sendiri. Oleh karenanya mari kita coba teman-teman sekalian, jika ada masalah pribadi, berbagi istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ada masalah rumah tangga antara suami dan istri, berbagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah di kantor, berbagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqul tastaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yursilis samaa'a 'alaikum bidarara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat, wa yumdidukum bi amwal, dan akan memberikan kepada kalian harta yang berlimpah, wa banin, dan keturunan. Makanya yang belum dikaruniai keturunan sudah lama menikah misalnya, berbagi istighfar kepada Allah, istighfar dan sedekah, istighfar dan sedekah. Dan ini mujarab, masya Allah, terbukti. Kami mengetahui beberapa orang ikhwah, beberapa orang teman, ada yang sudah sampai 7 tahun menikah, ada yang sampai bahkan barusan yang baru melahirkan istrinya usia pernikahannya sudah 15-16 tahun, masya Allah. Dan ketika ditanya, mereka mengatakan, saya mengamalkan itu, memperbanyak istighfar kepada Allah, tidak berputus asa, dan banyak berdoa dan memperbanyak sedekah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keturunan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Nuh, yumdidukum bi amwal, membukakan harta kepada kalian, wa banin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kemudian yang ketiga, di antara pembuka pintu rezeki yang lain adalah memperbanyak silaturahim. Memperbanyak silaturahim, menyambung tali silaturahmi, terutama dengan orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, orang tua misalnya. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah lama tidak pernah menziarahi orang tuanya. Alhamdulillah kalau ia senantiasa menelpon dan menanyakan keadaannya. Namun jika tidak, ini adalah merupakan musibah yang sangat besar yang bisa menghambat keberkahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sempatkan waktu kita untuk berziarah, bersilaturahim, terutama kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita. Nabi menyebutkan dalam hadis, man ahabba an yunsa'alahu fi atharihi wa yubsaqa lahu fi rizqihi falyasil rahmah. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Oleh karena yang di dalam Islam memutuskan tali silaturahim menjadi sebab seseorang diharamkan untuk masuk ke dalam syurga waliyadzubillah. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak mungkin masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apatah lagi dengan kerabat, apatah lagi dengan orang yang paling dekat dan berjasa kepadanya seperti kedua orang tua, ibu atau bapaknya. Walaupun kita tahu terkadang ada masalah yang terjadi di kalangan keluarga kita sampai dengan kedua orang tua kita, tetapi jangan sampai masalah yang terjadi itu menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua kita, waliyadzubillah. Jadi ini yang ketiga, ayyuhal ikhwah al-karim, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalinlah silaturahim yang bisa secara langsung, dan ini tentu lebih afdal ketika kita menziarahi saudara kita, ya. Dan ini menunjukkan
perhatian kita kepada mereka dan tentu membahagiakan hati-hati mereka. Atau jika kita tidak mampu, maka alhamdulillah Allah telah memudahkan ya, wasail atau sarana ya, lewat media sosial misalnya, atau dengan menelpon mereka, kirim SMS, menanyakan kabarnya. Semuanya ini bahagian dari silaturahim yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dan memberkahi rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Kemudian yang terakhir di antara perkara yang bisa kita sebutkan, di antara sebab-sebab pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha", barang siapa yang melakukan amalan saleh dari kaum laki-laki atau kaum perempuan, wa huwa mu'min, dan ia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi janji dari Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, melakukan amalan saleh baik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan dengan ibadah dekat kepada Allah itu semakin menenteramkan hati-hati kita. Benar, ya, harta adalah sesuatu yang kita cari untuk kebahagiaan keluarga kita dan diri kita sendiri. Namun ketahuilah, ketika kita tidak mengiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang kita dapatkan hanyalah kebahagiaan yang semu. Hati kita merana, bahkan mungkin menderita di atas apa yang kita miliki. Namun ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena harta dan seterusnya yang kita miliki itu adalah konsumsi jasad kita. Padahal kita ini terdiri dari unsur jasad dan ruh. Padahal ruh kita juga membutuhkan gizi, membutuhkan makanan. Ya, adapun makanan dari ruh kita, ya, bukanlah makanan yang kita berikan kepada jasad kita, melainkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, salat kita jaga dengan baik, kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah, berbuat baik kepada orang lain dan seterusnya. Kesemua yang ini bisa kemudian melapangkan hati-hati kita, membahagiakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi segala aktivitas kita insyaallah. Demikianlah teman-teman sekalian beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa kita ambil faedah darinya. Dan kepada Allah kita senantiasa meminta semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perusahaan kita ini insyaallah, memberkahi instansi dan lembaga kita, dan memberkahi segala urusan kita, dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, dan mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan dan himpitan, dan memberikan kepada kita kelapangan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi